أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. من حضرة الشيخ محمد الخالدي ومن حضرة الجليل وشيخ وجميع علماء الأزهر الشريف. قدس الله سره وعلي مقامه ولا يكبره ونفعنا به بعلمهم وبركاتهم. شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Asmaul Husna Ibu ya. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي المتوالي المتكل الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع القار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم ترك ذنبك مخالفته لحوادثك يمر بنفسه وحدانية إرادة علم حي سمع بصر كان قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala itu sifat wujud ada. Kalau tidak ada Allah Ta'ala bukan Tuhan, ya. Dan wujud Allah Ta'ala dengan makhluk itu beda dengan kita. Kita ada tapi didahului tiada, dan ada kita berakhir dengan tiada. Jadi kita ada tapi tidak. Ada kita tapi tidak ada adanya tapi lagi hana. Nah, tapi Allah Ta'ala ada tapi selama-lamanya ada. Ada tidak diawali tiada, dan adanya tidak berakhir tiada. Itu beda. Sifat Allah yang pertama yang wajib dia ada. Adanya apa wajib terlihat? Tidak wajib. Kalau kita mengatakan yang tidak terlihat itu tidak ada, maka kalau saya tanya ibu-ibu di sini, Ibu Dewi, ada Allah itu ada tidak? Ada. Pernah lihat? Tidak. Kalau tidak terlihat berarti tidak ada. Karena tidak terlihat. Berarti tidak ada. Berarti Allah tidak ada. Itu kan logika kan?
Jadi kalau dijerumuskan kita, diakal-akalin kita bisa tidak percaya Allah Ta'ala itu ada. Makanya Tuhan yang ada itu lebih jelas sebagai Tuhan daripada Tuhan yang tidak terlihat. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain kan terlihat, kalau kita nggak terlihat. Nah, maka dibantah dengan Ibu Dewi punya pikiran nggak? Ada pikiran nggak? Ada. Ibu bisa lihat nggak pikirannya? Berarti Ibu tidak punya. Berarti kalau begitu dibantah seperti itu, dibalik lagi ke orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu dia mesti terlihat baru dikatakan ada. Nah, buktinya kita punya pikiran, tapi pikiran tidak bisa kita lihat. Tapi ada pikiran kita meskipun tidak terlihat. Maka wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan ada meskipun tidak terlihat. Tidak terlihat bagi yang tidak diizinkan. Yang diizinkan bisa terlihat. Macam kita lihat hantu tuh kalau nampak dikasih nampak sama Allah terlihat. Setan maksudnya ya. Ya, setan itu kalau dikasih lihat sama Allah, jin kalau dikasih lihat sama Allah nampak. Tapi kalau tidak dikasih nampak ya tidak nampak. Bukan kemauan kita untuk melihat, tapi Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kita untuk melihat. Makanya ada anak indigo masih kecil tidak bisa lihat makhluk halus dia. Jadi itu itu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Pertama dia bersifat dengan wujud, tapi adanya Allah Ta'ala itu berbeda dengan adanya makhluk. Nah, maka ketika ibu-ibu baca kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya apa? Ibu apa artinya? Satu-satu saja. Tidak ada? Tuhan selain Allah. Oke. Kalau ibu apa artinya? Oh, sama. Kalau ibu apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Hah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ana Tuhan kecuali Allah. Ibu? Mau? Coba cari yang lain artinya coba. Coba Mama, bisa ada arti yang lain lagi enggak? Ada enggak? Makanya kan ketika habis zikir itu biasakan mungkin yang sering dengar itu sering awali dengan tiga kata. Pertama ketika kita zikir itu mulai dengan kalimat la ilaha illallah ma'bud. Ma'bud tidak ada Tuhan kecuali Allah yang disembah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua naik lagi tingkatannya. La ilaha illallah maksud. Jadi tujuan kita bukan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Maksud kita apa? Apapun kegiatan kita, maksud kita untuk Allah. Kita mau nyapu, kita mau nyuci, kita mau bantu suami, kita duduk santai pun maksud kita karena Allah. Kita tidur, maksud kita tujuan untuk Allah. Nah, kalau itu sudah dijadikan sebagai tujuan, maka yang orientasi kegiatan kita sehari-hari, baik ibadah, sholat, puasa, zakat, haji itu udah pasti karena udah diatur sama Allah Ta'ala. Tapi yang tidak diatur nih bagaimana orientasi tujuan pekerjaan perbuatan kita sehari-hari itu maksudnya untuk Allah. Nah, makanya itu bilang la ilaha illallah, artinya tidak ada tujuan saya kerjakan apapun ini kecuali untuk Allah. Makan untuk Allah, minum karena Allah, ya kan? Nyuci piring karena Allah, ya. Nah, semuanya untuk Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang lepas daripada tujuan untuk Allah. Bawa anak, gendong anak untuk Allah. Dan yang terakhir sampai pada tingkatan yaitu la ilaha illallah maujudun. Artinya tidak ada Tuhan yang ada kecuali yang ada Allah. Nah, tidak ada Tuhan yang ada. Jadi Tuhan yang ada itu tidak ada. Yang ada apa? Allah. Mengerti ya? Jadi kalau kita bisa kita sampai pada tingkatan la ilaha illallah, arti makna la ilaha illallah la maujuda illallah, tidak ada yang ada, Tuhan yang ada itu tidak ada, yang ada Tuhan Allah. Berarti Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang benar yang ada hanya Tuhan Allah Ta'ala. Nanti kalau kita ngaji lagi ilmu tauhid yang dalam, itu lain lagi pemahamannya. Situ dulu ditangkap dulu. Nah, kita memastikan bahwa yakin kita Tuhan yang ada hanya satu. Yang dinampakkan Tuhan, Tuhan anak, Tuhan ino, ada kan Tuhan matahari, ada Tuhan api, ada Tuhan berhala, ada Tuhan manusia, macam-macam. Itu tidak ada, bukan Tuhan. Tapi itu diadakan sebagai Tuhan, padahal tidak ada. Yang ada Tuhan hanya Allah Ta'ala. Nah, itu satu.
Nah, jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ibu mau pasang yang mana niatnya? Ibu mau pasang yang pertama, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tuh, naik lagi. Tidak ada Tuhan yang dijadikan sebagai tujuan dalam segala aktivitas kita kecuali Allah. Yang naik lagi ke atas, tidak ada Tuhan yang lain kecuali yang ada hanya Allah Ta'ala. Nanti yang lain apa? Tidak ada. Yang lain tidak ada. Karena mereka diadakan, bukan mengadak. Nah, yang lain itu diadakan, bukan mengadakan. Matahari, ada yang mengadakan. Tuhan anak, ada ayahnya. Tuhan ibu, ada mamanya. Ya, Tuhan berhala. Dari batu, dari pasir, ya, dari permata, dari emas, diadakan. Berarti Tuhan yang ada itu selain dari Allah diadakan, bukan yang mengadakan. Maka Allah Ta'ala hanya satu-satunya Tuhan yang ada, karena bukan diadakan tapi dia yang mengadakan. Jadi sifat yang wajib kita yakini pada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang wajib. Pertama, yaitu ada gitu. Nah, masuk pada kajian kita Masail Mutahdid ini itu di halaman berapa yuk? 23. Oke, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soal, coba ibu baca. Sampai di soal jika kita ditanya orang berapa perkara fardu puasa itu. Ya. Berapa fardu puasa itu? Ya. Jawab. Nah, ibu jawab. Bahwa ayo yang enggak punya kitab dempet sama yang punya kitab biar bisa tengok. Ya. Apa ada yang enggak punya kitab ya? Ada yang anak-anak, yang anak kita. Baru masuk murid baru. Lalu mau ngadu. Nanti besok kalau tidak sempat beli sama saya bisa pergi ke toko kita Tengku Jasman yang di depan Bank Aceh. Bank apa? BRI. BSI Pasar tuh. Ya, ada di situ juga. Ya. Bisa ikut coba baca lanjut jawab. Oke, bahwa kalau ditanya berapa fardu puasa? Nah, fardu puasa yang dimaksud fardu di sini artinya rukun. Rukun puasa itu ada berapa? Jawab bahwa fardu puasa itu 4 perkara. Bahwa rukun puasa itu ada 4. Nah, pertama, ibu baca, lanjut. Niat yang pertama. Yang pertama yaitu fardu puasa atau rukun puasa adalah niat. Maka bagaimana niat itu? Inilah lafaz niatnya. Inilah lafaz niatnya. Yang mana lafaz niatnya? Coba ibu baca. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya ibu ya. Nanti ibu bilang dengan hati ibu, yang bicara hati. Kalau di mulut dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak disebut dengan hati, tidak diucapkan dengan hati, maka tidak mendapat yaitu niat. Karena niat itu di hati. Artinya, coba sama-sama yang kompak. Yang satu gigi 4, yang satu gigi 3, yang satu gigi 2. Jadi nggak kompak nih. Udah, yang balap, yang lelet letoy terus, lambat. Dah. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini dengan karena Allah Ta'ala. Jadi itu yang harus diucapkan dalam hati. Kalau ibu tidak tahu Arabnya, bisa enggak dengan artinya? Bisa. Ya.
Karena niat itu di dalam hati bisa diucapkan dengan Arabnya. Cuma kalau ditanya afdol mana dengan bahasa Arab, afdol Arabnya. Karena memang Nabi yang sendiri yang ajarkan bahasa Arabnya. Cuma kalau yang tidak mampu menghafal lafaz Arabnya, boleh niat dengan bahasa terjemahannya. Ya. Jadi kita niat, sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini dengan karena Allah Ta'ala. Dan itu ejaan bahasa Melayu zaman dulu. Ya, kalau mau diganti zaman modern ejaannya silakan. Ya, tidak masalah. Lanjut Ibu. Maka jika ada puasa itu sunnah pada bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Libur raya. Beserta dengan qada bulan Ramadan. Nah, yang bagiban. Nah, ini kan pernah sering ditanya Ibu. Bagaimana jika puasa itu sunnah pada bulan Syawal beserta dengan qada bulan Ramadan? Biasa ibu-ibu kan berhalangan. Ada puasa tinggal 3 hari, 2 hari, 1 hari, ya kan? Karena yaitu ada datang bulan. Maka ada yang tidak dikerjakan ketika sudah masuk bulan Syawal, sudah suci, wajib diqadha. Bagaimana kita kerjakan sementara saya juga ingin puasa sunnah Syawal? Nah, bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana? Ya, demikianlah lafaz niat. Nah, jadi niat lagi, niatnya beda. Nah, coba lihat tuh. Nah, coba ibu baca niatnya. Ya, coba sekali lagi yang kompak biar mantap niatnya. Nawa itu nampaknya ini bisa dimantap pakai niat ini. Jadi ibu puasa Senin Kamis, qadha terus Ramadan. Jadi dikait terus. Ya, ini kan contoh nih. Artinya ibu artikan sahaja dengan karena Allah Ta'ala. Jadi yang dahulu pertama puasa sunnahnya, nanti disambung disertakan dengan qadha Ramadan. Berarti berlaku untuk semua puasa sunnah. Kalau ibu puasa nanti Muharram kemarin, bisa disambung lagi. Nawaitu sauma qadin min syahri Muharram, atau nawaitu sauma qadin min nawaitu sauma qadin min Ashura atau minal Ashura. Ya, minal Ashura ma'a qada'i fardi Ramadana lillahi ta'ala. Jadi boleh kita niat juga. Seperti tadi, atau puasa Senin Kamis. Ibu niat nawaitu sauma qadin minal isnaini. Isnaini kan Senin. Yaumul Itsnaini, hari kalau Kamis ganti Yaumul Khamis. Nawaitu sauma qadin min yaumil khamis ma'a qada'i fardi Ramadana lillahi ta'ala. Ya kan? Jadi ibu bisa menyambung dengan qada Ramadan lillahi ta'ala. Nah, jadi berarti satu puasa itu 2 niat. Ya, bisa digabungkan. Kalau yang dulu pernah kita ajarkan kan niat fardu Ramadan saja, qada Ramadan tanpa menyebutkan sunnah, maka sunnah masuk di dalam wajib qada Ramadan. Tetapi ini diajarkan boleh diqada, yaitu sekalian diniatkan dengan sunnah gitu. Tapi kalau meniatkan sunnah saja tanpa meniatkan qada Ramadan, maka hanya dapat pahala sunnah, tidak dapat pahala wajib. Nah, niat pahala wajib qada Ramadan dapat pahala sunnah. Niat pahala sunnah tanpa niat qada Ramadan dapat pahala sunnah, tidak dapat pahala wajib. Kalau niat Ramadan tanpa niat sunnah Senin Kamis, atau sunnah Muharram, atau sunnah Asyura, atau sunnah Syawal, tanpa niatkan yang wajib, cuma dapat pahala sunnah. Nah, cuma ini lebih afdol lagi.
Karena kenapa? Dua-duanya disebutkan. Puasa sunnahnya disebutkan beserta dengan qada Ramadannya disebutkan. Jadi dua-dua juga dapat pahala sunnah, dapat pahala qada. Wajib itu pun dapat. Nah, ya. Ustaz, tapi ada pendapat dia bilang nggak boleh digabungkan. Tetap harus bayar hutang dulu baru yang sunnah. Oh, bayar hutang dulu baru yang sunnah. Iya, karena bayar yang wajib dulu. Bayar yang wajib ini. Bayar yang wajib dulu untuk sunnah. Nah, kalau bayar yang wajib dulu, bayar yang wajib dulu. Memang kita dalam melaksanakan ibadah itu utamakan yang wajib. Yang sunnah itu nomor 2. Namanya aja sunnah, dikerjakan pahala, nggak dikerjakan tidak berdosa. Jadi mana? Saya ini Ustaz, nggak boleh katanya digabungkan. Ya, nggak boleh. Kami ini boleh nih. Ini boleh. Jadi ini kalau ada pendapat ulama, jadi boleh ya digabungkan. Jadi kalau mengatakan tidak boleh digabungkan, argumen alasannya mana? Alasannya apa? Ya. Ada pendapat ulama siapa yang bilang? Jangan kata orang. Ya kalau kata orang saya juga bilang kata orang. Nanti ibu bilang kata orang. Nah, ustadznya yang mana? Pendapatnya dari mana? Nanti kalau kita niat yang qada Ramadan dapat pahala sunnahnya Ustaz. Iya, kalau kita niat qada Ramadan pada malam Kamis, maka dapat pahala Senin Kamis. Tetapi karena niatnya qada Ramadan, dapat pahala qada Ramadan. Kalau kita niatnya untuk puasa Senin, puasa sunnah Kamis, maka tidak disebutkan qada Ramadan, belum selesai, yaitu kewajiban untuk menunaikan Ramadan yang udah lewat tadi. Nah, ya. Tunggu dulu, ini maju lagi nih. Maju, coba baca lagi artinya. Ayo, artinya dulu. Sahaja aku puasa ya pada bulan Syawal serta qada fardu Ramadan dengan karena Allah Ta'ala. Jadi ini masalah yang pertama, niat boleh 1, niat boleh 2. Kalau ada orang, kalau ada misalkan seorang wanita ada meninggalkan fardu puasa Ramadan, masuk bulan Syawal, dia niat cuma Syawal, berdosa tidak? Ada seorang wanita, ya, dalam Ramadan ada meninggalkan 2 hari, 1 hari atau 3 hari puasa Ramadan, masuk bulan hari raya, bulan Syawal, suci dia, mau puasa sunnah Syawal, tapi tidak dia puasa qada Ramadan, berdosa apa tidak? Itu tadi dijawab itu. Meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Jadi yang utama mana? Dahulukan wajib. Karena wajib mendahulukan yang wajib, maka ada jalan keluarnya supaya dua-dua dapat. Yang pertama, niatkan Ramadan, tidak menyebut Syawal. Ya, jadi niatkan Ramadan. Nah, karena masuk di dalam Syawal tanpa diniatkan, maka masuk juga pahala sunnah Syawal. Gitu. Jadi kita niat nawaitu sama qadin an qada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat puasa pada hari esok untuk mengqadha puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Berarti Anda puasa apa? Puasa qadha Ramadan. Dapat pahala sunnah Syawal? Dapat. Kenapa? Karena di hari Syawal. Nah, hari-hari ini kan hari Syawal. Jadi kalau boleh selama bulan Syawal qadha Ramadan. Ya, kalau udah membantah Ustaz. Ya, kenapa dibantah? Kawan-kawan kita itu. Iya, kenapa Kan dibantah? puasa Syawal itu adanya di bulan Syawal gitu Iya, kan. iya. Lantas kita bilang betul. Tapi kan kita masih ada kewajiban yang wajib, dahulukan yang wajib, nanti setelah itu baru yang sunnah. Ini cara untuk mendapatkan dua-dua. Ini cara untuk mendapatkan dua-dua. Yang wajib dapat, yang sunnah ikut. Kalau dikerjakan yang wajib, yang sunnah ikut. Dikerjakan yang sunnah, kalau tidak disebut yang wajib tidak ikut. Makanya betul kata kawan-kawannya tadi. Kalau di bulan Syawal ibu masih punya kewajiban qadha Ramadan yang belum ditunaikan, berdosa ibu puasa sunnah Syawal. Puasanya sah, tapi mendahulukan Syawal daripada qadha Ramadan, disitulah letak dosanya. Ya Bu ya, gitu.
Jadi kalau seandainya orang cerdas, apa orang cerdas iklannya itu? Orang cerdas apa? Orang pintar minum tolak angin. Jadi orang nggak pintar dia masuk angin berarti. Semestinya orang pintar itu tolak anginnya bagaimana supaya jangan masuk angin? Dalam sekali amal dapat 2 pahala. Makanya caranya niatkan qada Ramadan. Kalau di bulan Syawal qada Ramadan. Senin Kamis, Seninnya malamnya niat qada Ramadan, Kamisnya qada Ramadan, masuk Muharram qada Ramadan. Puasa sunnah yang lain qada Ramadan lagi. Puasa sunnah apa namanya? Sunnah puasa putih. Tanggal 13, 14, 15 qada Ramadan lagi. Jadi setiap ada waktu-waktu puasa sunnah niat qada Ramadan. Jadi kalau seandainya itu kita kerjakan, maka yang sunnah-sunnah pun dia mengikuti. Tapi ada jalan juga yang kedua seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Masailah tadi ini. Kita niat puasa sunnah diiringkan dengan puasa wajib qada Ramadan. Ya Bu ya. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlewati. Gitu. Jadi maka dibilang sama orang tua Ustaz kan, makanya yang berpuasa bulan Syawal itu disunnahkan bagi orang yang udah nggak haid lagi. Bu, kapan kalau ibu umur 50 tahun baru taubat? Dulu, ini cerita nih. Ibu baru jadi orang soleha ketika umur 60 tahun. Kalau dulu memang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ada banyak. Kalau di Aceh banyak yang puasa kan. Tapi kalau di luar Aceh, muslimah KTP banyak. Hari Ramadan nggak ada puasa. Nanti ketika umur 50 tahun, 60 tahun, bisa nggak kita hitung berapa puasa dulu waktu anak gadis kita masih gadis-gadis tuh? Sampai umur kita tobat, kapan tobatnya? Baru masuk 50 baru kita tobat. Berarti 49 itu masih maksiat, puasa nggak dikerjakan. Jadi kalau seandainya kita belum bisa melunaskan puasa wajib, maka haram mengerjakan puasa sunnah, kan begitu tadi? Ya. Maka ibu tidak akan pernah dapat puasa sunnah. Karena kenapa? Coba hitung. Dari umur berapa? Dari umur? Ada yang 9, ada yang 11. Balik. Dari umur balik ada anak ibu balik dari 9 tahun, 10 tahun. Hitung sampai 49. Antara 9, kita bilang 10 lah biar enak dihitung. Dari 10 sampai 49 berapa selisih kita? 30 tahun, coba berapa kali Ramadan kita tinggal? Berarti 1 bulan 30 hari. 30 hari dikali 30, 90, 900 hari. Coba puasa atau 900 hari. Jadi kalau ibu menghitung 900 hari puasa qada Ramadan ibu, karena dulu ibu ada puasa, ada tidak. Ada puasa nggak tahu arti, ada puasa nggak tahu pasang niat. Jadi puasanya Allah yang penting puasa, entah sah apa enggak, wallahu alam. Jadi kita pingin ibadah itu sah, bagaimana? Pastikan ketika kita udah insaf, udah belajar, laksanakan sesuai dengan yang sebenar syariat. Nah, kalau kita tadi masih ada kewajiban untuk melunaskan qada Ramadan, dan kalau kita hitung dari usia balik 10 tahun sampai 49, 50 baru tobat, baru betul-betul dia puasanya nih. Niatnya udah betul dan gak pernah dia tinggal kecuali karena berhalangan. Maka dalam tempo 30 tahun, 30 kali 30 sama dengan 900 kali puasa Ramadan harus diqadha. 3 tahun berturut-turut. Ya. Kalau kita hitung 900 kali puasa yang belum kita pernah kerjakan, maka ibu harus start, harus mulai dari sejak ibu taubat umur 50 tahun. Nah, setiap ada waktu puasa-puasa sunnah, ibu haram puasa sunnah. Nah, gitu kan jawabannya tadi kan? Ya, wajib aja tiap hari Ustaz. 2 tahun setengah enggak dapat puasa. Ustaz, Puasa dulu kan wajib kita lagi. nggak tahu, nggak ada haji. Ya. Kan kalau nggak tahu kan nggak berdosa. Ustaz, puasa sunnah ya? Ya. Niat ini kan puasa sunnah tiap Senin Kamis. Niatkan fardu Ramadan tuh. Kan nggak terhitung lagi kita misalnya. Ya kan begitu tadi pembahasannya. Itulah maksudnya sekalian karena kayak Iya, memang gitu.
Begitu penjelasannya. Cuma pertanyaan ibu nih, kalau kita masih ada kewajiban qadha, berdosa mengerjakan yang sunnah. Nah sekarang coba ibu kerjakan dulu yang qadha tadi. Berapa kali yang ibu tinggalkan? 900 kali. Coba kira-kira dalam 2 tahun ibu dapat puasa sunnah nggak? Nggak dapat. Satu kali pun nggak Jadi kalau kita dalam 2 tahun, ketika datang bulan Muharram, puasa 1 bulan Muharram, puasa kita niat puasa Muharram. Berdosa puasa Muharram, kenapa? Qadha belum. Qadha Ramadan belum kan? Senin Kamis pingin puasa, berdosa Senin Kamis. Harus puasa qadha Ramadan. Oh, mau puasa Syawal. Haram puasa Syawal. Sunnah itu nanti yang wajib didahulukan. Berarti kapan saya bisa puasa sunnah? Nah, inilah solusinya. Nah, jadi solusinya ketika kita ingin mengerjakan puasa sunnah, jangan lupa qadha Ramadannya gitu. Atau niatkan qadha Ramadan meskipun tidak menyebut Syawal, tidak menyebut Asyura, tidak menyebut Isnin dan Khamis, maka tetap dapat pahala sunnah yang tadi itu. Nah, jadi bagaimana niatnya, Mak? Niat terus, aku niat puasa hari Kamis, aku niat puasa hari Kamis, dah beserta, ya kan? Aku niat puasa hari Kamis, aku niat puasa sunnah hari Kamis, dah beserta qadha Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau ibu niatkan saja, aku niat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta'ala, pahala sunnah dapat, dosa pun dapat. Kenapa? Karena ibu masih punya hutang sama Allah yang belum ditunaikan. Ramadan dulu ada yang ditinggal. Nah, anak kita masih gadis dulu tuh, apa kita nggak ngaji? Umur 13 tahun. ngaji. Apa kita nggak pernah dengar bahwa Ramadan itu hukumnya wajib? Nggak ada gaji mendetil kayak gini, Ustaz. Mau ngaji nggak mendetil, tetapi setidaknya hukumnya tuh kita udah tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kecuali kita tinggal di Papua, di Irian Jaya, di gunung jauh dari kampung orang Islam. Informasi bahwa puasa Ramadan itu wajib tidak ada, maka kadang puasa kadang enggak, pikir kita sunnah. Nah, nanti ketika ibu udah dewasa baru ngerti hukum, diampuni, nggak masalah, karena dia jauh dari komunitas umat Islam. Tapi kalau sekarang susah untuk menolak, susah untuk menjadikan itu alasan untuk tidak mengqadha kewajiban Ramadan, karena alasan dulu tidak tahu. Bukan tidak tahu, ibu tidak mau praktek dan tidak mau menuntut ilmu. Sejak masih anak-anak gadis itu harusnya udah mengerti tentang apa yang menjadi kewajiban, yang menjadi fardu ain, kewajiban yang melekat pada setiap personal, pada setiap pribadi. Nah, kalau kita nggak belajar ilmu mensolatkan jenazah nggak masalah, ada orang lain. Jadi kalau ada orang yang lain kita nggak berdosa meskipun tidak tahu, ya kan? Tapi kalau ilmu fardu ain, orang lain kerjakan, tidak melepas kewajiban pada diri kita sendiri. Nah, lanjut. Apa lagi? Tunggu dulu. Apa lagi? Ada apa? Dendanya tuh bayar nggak? Apanya? Dendanya. Kalau Denda misalnya apa? kita kan puasa nih, tinggal dari dulu umpamanya. Kan ada bayar fidyahnya tuh. Oh, fidyah hanya berlaku kepada ibu hamil Enggak. dan juga orang tua yang sakit. Kan ada tuh kayak anak-anak yang puasanya nggak dibayar, terus dia nggak sempat bayar tahun ini, baru bayar tahun depan. Kan tinggal tuh dendanya di mana? Yang fidyah puasa, Dendanya kan ada tuh kan? fidyah puasa. Misalnya dia kan nggak bisa lepaskan bayar puasa dalam tahun ini, anakku. Tidak bisa bayar tahun depan. Oh, kan bayar qadha. Yang denda yang puasa yang satu mau apa kan ada biasanya. Apa berlipat? Tunggu dulu ya. Kan dibilang kan berlipat. berlipat. Iya, dia mau minta fidyah nih. Kan ada yang bayar denda tuh. Makanya jangan nanya, nanti kalau saya kasih hukumnya ibu itu buat fidyah semua. Gawat kan ya? Mungkin ada bayar puasa Dah. supaya beras. Nah, tunggu dulu. Ini masalah fidyah pertama berlaku bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Pertama, faktor yaitu fisik karena udah kembali seperti anak-anak, atau faktor fisik
karena ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau berpuasa tambah sakit, maka orang-orang seperti ini ditebus dengan fidyah. Kalau ibu-ibu misalkan menyusui, hamil, boleh tidak berpuasa, tapi ganti dengan fidyah. Tapi diganti dengan fidyah bila mana alasannya karena khawatir anak bayinya gitu. Tapi kalau karena khawatir keselamatan ibu yang mengandung, maka tidak wajib bayar fidyah. Tapi wajib apa Bang Ustaz? Tetap qadha. Cuma untuk ibu yang dia khawatir anaknya akan sakit kalau dia berpuasa, baik saat mengandung maupun saat menyusui, maka ini kekhawatiran karena sebab bukan dirinya, tapi karena orang lain. Anaknya itu masuk bukan dirinya, berarti wajib dia membayarkan fidyah. Ya, 1 hari 1 mud, kurang lebih 2,5 liter. Jadi, ya. Ustaz, sesudah nanti dia nggak nyusul lagi nggak bayar? Iya, kalau sudah tidak menyusui, kemudian datang musim bulan puasa Ramadan, berarti wajib dia puasa. Bukan. Maksudnya tahun-tahun depannya kan dia anaknya udah gede. Apa yang sudah dibayar fidyah itu nggak menggantikan lagi puasa yang tinggal itu? Gini, kalau ibu hamil, tadi dia tidak puasa, ya. Ibu hamil tadi tidak puasa. Kemudian ditanya, kenapa ibu tidak puasa? Takut. Takut apanya? Takut anak saya sakit, cacat, kurus, ya kan? Maka itu alasan ibu tidak puasa. Maka wajib qadha. Cuma di samping wajib qadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau takutnya karena takut keselamatan diri sendiri, tidak takut dia dengan anaknya selamat atau yakin anaknya selamat, cuma dia tidak puasa karena takut dirinya nanti akan sakit karena sedang hamil ataupun sedang menyusui, maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah gitu. Jadi ada 2. Ya, ada qadha saja, ada qadha plus dengan fidyah. Ada orang yang meninggalkan puasa. Nah, tahun ini udah masuk Ramadan yang kedua. Hampir udah masuk Ramadan yang kedua. Puasa Ramadan tahun yang lalu belum diqadha. Nah, di situ dilipat gandakan fidyahnya. Kena kelipatan fidyah gitu. Jadi fidyah yang kemarin ibu cuma disuruh bayar 1 mud, kali ini untuk tahun yang kedua, untuk 1 hari yang dilalaikan, diulur-ulur hingga masuk Ramadan yang kedua, kena 2 kali fidyah untuk 1 hari yang ditinggalkan. Gitu. Qadha tetapi fidyah ada. Ya. Iya. Qadha tapi fidyahnya wajib tetap dibayar. Itu hukuman. Ya, hukuman. Dia fidyahnya 1 mud, tapi karena dia ulur hingga datang Ramadan yang kedua, maka dia kena 2 kali fidyah. Dia ulur tahun yang ketiga 1 hari menjadi 3 fidyah. Tapi ada orang melaksanakan ini. Ya. Ini kan kita bayar fidyah itu kan bersebab orang lain tadi kan. Tapi kalau misalnya kita takut karena diri sendiri, tidak ada fidyah. Bukan diri sendiri nih Ustaz. Misalnya perempuan kan ada uzurnya, istilahnya nggak boleh puasa. Terus dia untuk ke depan kan tertinggal seperti yang disampaikan oleh Isi tadi. Ya. Tahun ini nggak sempat bayar, tahun depan itu kan nggak fidyah kita kan, ganti puasa aja kan. Ya, kena fidyah aja yang kena. Yang ada urusan dengan fidyah dari itu yang diulang. Tapi kalau orang misal orang tidak puasa karena memang tidak boleh puasa, karena datang bulan, berapa hari Ramadan ini tinggal? Ramadan hari ini tinggal 1 minggu. Sampai Ramadan udah jumpa Ramadan yang kedua, nggak puasa-puasa, qadhanya nggak pernah dikerjakan. Selesai Ramadan yang kedua, maka wajib dia tetap mengqadha puasa yang lalu. Cuma pertanyaannya, ada fidyah tidak? Ya? Nah, ada fidyah tidak? Enggak. Ibu nggak pernah bayar fidyah? Waduh. Hah? Cuma ganti puasa aja. Ya, berarti fidyahnya nggak ada. Nanti jawabannya lebih jelas lagi nanti pembahasan nanti akan datang. Jadi saya pun mau ambil hukum di sini agak sedikit lupa saya. Jadi takut untuk menjawab.
Ya, cuma untuk yang tadi, untuk ibu hamil, orang tua sakit, yang uzur, tidak mampu puasa, itu ada fidyah yang harus ditebus. Gitu. Kenapa? Enggak, maksudnya nanya tadi kalau yang tertunda itu, kalau kita misalnya bayar fidyah, bagaimana yang dari kecil tadi tinggal puasa? Banyak kali. Banyak lagi. Jadi berapa kita nggak tahu itu fidyahnya berapa kita tinggal. Nah, terus denda berlipat itu nggak tambah kita nggak tahu gimana cara bayarnya itu masih. Seingatnya 1,5 liter. Iya, ini kan ceritanya kalau kita tahu. Sampai aja kalau kita tahu nih, kalau nggak tahu dia nggak berdosa. Tahu nih. Dia nggak teringat yang lalu-lalu. Ini fidyah itu Iya, bayar denda. karena ya ada hal-hal yang memang contoh ya, kalau orang puasa gimana? Ya, berkat ya. Kalau tidak ditunaikan berarti ada tanggungan kita dengan Allah, masih ada yang belum lepas kewajiban kita sama Allah. Ya? Ini kan penjelasan makanya Iya. makanya tanya sekali lagi kan. Puasa. Masalah puasa juga. Oh iya. Ustaz, kalau orang tua uzur sesudah bayar fidyah nggak ada kewajiban lain? Ya, nggak wajib puasa. Cuma bayar fidyah. Kecuali dia kuat lagi Ustaz ya. Kalau dia kuat. Ya. Bisa lari lagi nggak? Jadi nanti masalah tentang wanita yang normal kemudian meninggalkan puasa tanpa sebab, apakah dia wajib qadha? Ya jelas. Nah, apakah wajib bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Cuma kalau ditunda qadhanya sampai masuk Ramadan yang akan datang, apakah ada fidyah? Setahu saya ada. Setahu saya ada. Cuma jawabannya yang yakin nanti minggu depan. Nah, nanti minggu depan pengajiannya online karena saya insya Allah di Madinah. Ustaz, Ya. saya lagi bercerita tentang puasa. Ya. Kan saya sendiri, saya pribadi Iya. waktu melahirkan kita kan tak berpuasa. Ya. Jadi setelah anak dewasa ada dengar-dengar Iya. boleh dibantu sama anak Apa bayar yang puasa mamanya gitu. Apa iya? Si anak yang bantu puasa mamanya Anaknya boleh bikin Ustaz ya. Berarti ibu-ibu banyakin anak. Banyakin anak biar banyak anak-anak yang bantu puasa biar ibunya. enggak juga Ustaz. Tapi saya tahu itu kalau udah orang tuanya uzur baru Ya. diubah mana. Jadi gini, kalau tentang masalah puasa tidak ada wakilah menggantikan anak kepada puasa orang tua. Tidak. Puasa dan sholat ya. Sama dengan masalah menggantikan sholat orang tua tidak ada. Yang ada hukum menggantikan anak terhadap kewajiban orang tua yaitu haji. Nah, haji saja boleh badal, boleh diganti. Orang tua nggak sempat meninggal, tapi ada uang, udah tabung, tapi nggak sempat berangkat, udah meninggal duluan. Atau dia belum meninggal tapi sakit, secara fisik nggak bisa berangkat, maka dibadal oleh anak. Tapi syaratnya anak pun sudah berangkat haji. Tapi kalau anaknya belum berangkat haji tidak sah, karena dia sendiri belum lepas kewajiban. Nah, kalau udah sekali dia berangkat haji boleh badalkan orang tuanya yang sudah ada kewajiban tapi sakit atau karena meninggal. Tapi kalau dia kalau masalah sholat, masalah puasa tidak ada istilah badal kepada orang tua dari anak gitu. Nafsi-nafsi bahasanya. Ya, sholat itu nafsi-nafsi, masing-masing tanggung sendiri. Ustaz, Tanggung sendiri. badal haji, misalnya orang tua kita dari dulu memang belum mampu ya, dan belum menampung untuk haji. Terus sekarang misalnya anaknya punya rezeki, misalnya dibadalkan tapi nggak ada wasiat, ini boleh? Sunnah. Tapi melaksanakan badal kepada orang tua yang udah meninggal, sementara orang tua itu tidak wajib dia haji. Anaknya tetap mau, karena anaknya itu haji udah tahun lalu. Dia mau juga berangkat tahun ini tapi niatkan badal ke ayah atau ke ibunya. Bagaimana dapat pahala apa dia? Pahala sunnah.
gitu. Pahala sunnah karena membadalkan haji untuk orang tua. Tetapi sunnah membadalkan itu pahala yang dia peroleh di samping pahala sunnah adalah pahala wajib, karena haji itu hukumnya wajib gitu. Tetapi meskipun wajib, karena yang meninggal orang tuanya tidak wajib, nah tetap dia tidak dapat pahala sunnah, tetap dapat pahala wajib. Cuma kalau tidak dikerjakan anak tidak berdosa. Pahala wajib dapat, cuma kalau nggak dikerjakan tidak berdosa gitu. Karena kenapa? Ayahnya meninggal dalam keadaan tidak mampu, jadi tidak ada beban kalaupun tidak dikerjakan. Jadi sunnah mengerjakan dan pahalanya bukan pahala sunnah, yaitu pahala karena pahala sunnah dengan pahala wajib lebih besar pahala wajib. Ada lagi Bu? Ya. Nah, berarti maju lagi. Maju tadi sudah dijelaskan tentang apa? Ini ditiup angin nih. Udah melayang nih lembarannya. Apa tuh? Kedua, menahani dirinya makan dan minum pada jadi tidak boleh makan minum, gampang tuh. Ya, makan minum nggak boleh. Ya iyalah, masa puasa makan minum siang hari. Nah, kemudian kalau nggak sengaja gimana Ibu? Kalau nggak sengaja? Lanjut. Kalau nggak sengaja lanjut. Ya, kalau nggak sengaja lanjut. Dan yang paling sering itu makan siang hari puasa sunnah. Ya kan? Ya. Udah minum satu cangkir, udah makan satu piring, baru terima astagfirullah. Ini puasa Asyura rupanya. Berarti itu bonus. Nah, makanya Ibu kalau kita sama-sama misalkan Ibu suami istri nih, kalau tadi malam udah sahur. Udah sahur dan niat sama-sama. Waktu pagi-pagi suami ngopi, biarin aja kalau tegur. Dia ingat sendiri Bu. Kalau dia ingat sendiri baru haram. Oh, kalau kita ingatin nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuma sedang menikmati karena boleh, masalah Ibu kasih tahu kan nanti dia ngomel dia bilang, kenapa kalian kasih tahu? Kita nanti. Ya. Oh iya. Oh iya. Betul. Kalau Ibu tahu, wajar Ibu kasih ini kan saya bercanda Ibu. Enggak. Karena mengetahui sesuatu yang dilarang, kita yang tahu, kalau tidak memberitahu salah. Gitu. Ya. Cuma bagi orang yang sedang menikmati komplain dia, ngapain lu kasih tahu? Kenapa kamu kasih tahu saya? Tanggung kali ini. Pas ikan sedang dikunyah, dikasih tahu sama istrinya, belum sempat minum. Kan dia marah sama istrinya, kenapa kamu kasih tahu sedang makan ikan yang di tenggorokan? Tunggulah sebentar sampai saya minum air. Jadi kalau kita mau kasih ingat, lihat dulu. Ini posisi suami sedang makan nih. Tunggu dia minum dulu. Dulu. Atau sedang makan sambal lado, sedang Bang, abang puasa astagfirullahaladzim. Udah pedas-pedasnya dikasih tahu. Kasih tahu. Tapi tunggu dulu waktu yang pas. Makan susah, kita sedang puasa itu kan tahan pedas. Kan susah tuh. Kalau minum enak. Ya, lanjut ini. Yang keberapa lagi nih? Ketiga. Ayo dibaca. Yang ketiga apa? Ini jima pada siang hari. Makanya kalau seandainya ini di hukum adat kampung, biasanya kalau udah masuk bulan Ramadan dilarang akad nikah. Nah, bukan berarti nggak boleh.
boleh akad nikah di bulan Ramadan. Tetapi masalahnya anak-anak yang baru menikah sangat bernafsu sehingga dikhawatirkan siang hari pun mereka berhubungan. Gitu. Maka adat di kampung, menyo kata mau bulan puasa, ada boleh laki-laki untuk acara akad nikah. Ini baru pakai denda, Ustaz. Jino kan ada denda loh. Enggak, dendanya karena Oh iya, ini besar denda. Ini denda nih. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Mamunyo awak inam kipan puasa 2 bulan berturut-turut uji. Punya untung nah darah haid kah mungkin. Dalam setiap bulannya, dalam tiap-tiap bulannya nah pasti darah. Nanti punya belum sempurna ulang lom. Nah, karena harus bersambung-sambung. Maka kalau tidak bisa apa? Menyembelih 1 ekor sapi. Pertama menyembelih 1 ekor sapi. Kemudian tidak sanggup, saya orang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Loh, jangan sanggup. Yang paling akhir apa? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, 1 hari 1 mud. Ya, 1 hari 1 mud. Ya, 2,5 liter. Ya, 60. Ya, 60 mud berarti. Dibeli aja 1 karung. Ya, 2,5 liter kali 60 ya. 2 ekor kambing apa 1 sapi? 2 ekor kambing. Apa itu? 1 ekor sapi apa 2 ekor kambing? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ya? Oh, 2 ekor kambing berarti. Nah, kalau dia orang paling miskin, maka lepas kewajiban. Ya. Saya yang paling miskin. Ya. Nah, jangan ngaku-ngaku saya paling miskin, akhirnya kewajiban. Ya. Itu kan bisa. Ada seorang budak orang Islam pada waktu itu datang ke Rasul mengaku, "Ya Rasul, saya terlanjur berhubungan dengan istri saya bulan Ramadan. Menyesal saya Rasul." Tetap ada denda kata Nabi. Apa dendanya Nabi? Yaitu sembelih 1 ekor sapi. Apa 2 ekor kambing? Kalau tidak, saya tidak mampu ya Rasul. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul. Beri makan 60 orang miskin, satu orang miskin 1 mud. Saya yang paling miskin ya Rasul. Akhirnya Nabi jelaskan, kalau begitu ini uang dari saya, kamu beli gandum, kamu sedekah untuk orang-orang lain. Ya Rasul, saya paling miskin, gak ada orang paling miskin. Kalau begitu untuk kamu lah semua. Ya mestinya dia yang keluar denda, dia dapat rezeki. Jadi kita jangan ngaku-ngaku juga orang paling miskin. Kalau itu iya memang betul-betul dia memang miskin di kampung, paling miskin di kampung itu. Ada. Apa yang ketiga Ibu ya? Sudah. Yang keempat, menahan dirinya daripada muntah dengan disengajanya. Jadi puasa dia ketika sudah merasa mual dan muntah, jangan ditambah-tambah untuk menarik muntah itu keluar. Nah, yang dibuat-buat, akhirnya keluar betulan gitu. Nah, jadi menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Artinya, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Kalau muntahnya disengaja batal. Gitu Ibu ya. Kalau muntahnya disengaja batal. Kalau muntahnya tidak disengaja tidak batal. Nah, kemudian ada orang yang muntah tidak sengaja, kan tidak batal. Kemudian sisa muntahnya ditelan, batal. jadi batal karena tertelan dengan air ludah, air liur. Nah, dan dia sengaja batal. Padahal tadi tidak batal karena tidak sengaja muntah. Tapi karena dia sengaja menelan air liurnya yang ada bercampur dengan muntahnya, maka batallah puasanya. Dah Ibu, lanjut. Soal
Nah, masuk sunnah nih. Nah, berapa perkara sunnah puasa itu? Jawab. Bahwa 3